situasi yang sangat mengerikan, situasi yang semakin membuat kita semua pesimis. Kenapa kita harus mikir tanpa kita harus berbuat sesuatu? Karena banyak hal kecil yang bisa kita lakukan, sementara kadang-kadang ada istilah Jawa, selama kita mau ubah. Tapi kalau kita sudah begini, enggak mau gitu, enggak mau, isinya cuma mikir, cuma menyesali nasib, menyesali keadaan, menyesali situasi. Kalau kadang-kadang kita menganggap bahwa hidup kita kayak kayak situasi rumit seperti barang-barang yang ada di kanan kiri belakang saya. Kalau kita hanya iri secara negatif, itu ya rugi. Hal kecil aja bisa Tuhan pakai untuk memberikan kehidupan dan menjaga kehidupan kita. Shalom, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang senantiasa memberikan perhatian pada channel ini, channel Anjang Sony. Jadi ini adalah wujud anjang sana saya yang sebenarnya diawali dari situasi masa COVID yang lalu sih, yang sekian tahun yang lalu. Saya memulai untuk membuat tayangan ini tetapi baru aktif kembali setelah masa emeritus. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat, semuanya baik, semuanya diberkati, dan semuanya merasakan bahwa kasih Allah kita itu tidak akan pernah berkesudahan. Dan selalu Tuhan punya cara untuk memberkati panjenengan semuanya. Saat ini saya ada di salah satu tempat di rumah saya tempatkan di sudut gitulah, di halaman belakang, di mana di kanan kiri belakang saya ini ada banyak barang-barang yang ya ada yang dalam kategori bekas, ini kuas bekas, tetapi ini pun juga kadang-kadang saya manfaatkan ketika saya dalam situasi longgar karena masih banyak posisi-posisi yang belum atau tempat-tempat yang belum dicat gitu. Ya saya mencoba untuk sedikit-sedikit kerja bakti sambil mengisi masa-masa kekosongan dengan ngecat, dan masih banyak yang harus saya selesaikan. Dan ini masih sangat berguna walaupun ini bekas dipakai oleh tukang. Tapi karena sudah ada tukang sekarang, ya nanti ada hal yang belum selesai akan saya bereskan. Ada bekas cat, ada berbagai macam lah di sini sebenarnya. Kenapa saya mengajak panjenengan untuk melihat barang-barang yang mungkin kelihatannya sudah tidak berguna, sudah tidak dipakai. Sebenarnya masih banyak yang bisa dipakai sih. Ini bekas saya dulu pernah buat kolam, nih kolam nila, juga sempat saya buat juga untuk kolam lele, dan juga masih banyak lagi barang-barang yang kelihatannya saja itu tidak berguna tapi masih bisa dimanfaatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya seringkali mendengarkan keluhan-keluhan begitu dengan kondisi ekonomi global, rasanya banyak orang yang saat ini mengalami berbagai macam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan, bahkan ketidakberdayaan. Jadi isinya mau mikir gitu. Tapi segala sesuatu nggak bisa hanya dipikir dan dipikir saja begitu. Kita masih bisa mengambil hal-hal yang positif di tengah-tengah situasi sulit yang kita anggap saat ini, karena kita begitu mudah mengakses berita-berita dunia. Ya, eskalasi politik yang tengah terjadi, ketegangan-ketegangan yang betul-betul menimbulkan suasana yang tidak nyaman, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, antar negara, di mana kita tahu Indonesia masih harus berjuang bangkit dari situasi ekonominya. Israel urusannya dengan Palestina, khususnya Hamas, Lebanon dengan Hezbollah, belum beres. Muncul peristiwa Rusia dengan Ukraina, muncul peristiwa Israel dengan Iran, muncul peristiwa Israel dengan Yaman, dan banyak negara-negara yang lain. Bahkan akhirnya nimbrung negara-negara adidaya dalam sebuah konflik politik yang
Makanya membuat dunia itu terperangah. Wow, situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat mengerikan, situasi yang semakin membuat kita semua pesimis. Ya sah-sah saja sih. Mau kita ngomong situasi ini membuat kita pesimis, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita apapun yang bisa kita pikirkan. Ya kan memang kita diizinkan Tuhan untuk memikirkan. Tetapi kalau hanya sebatas memikirkan saja lalu kita tidak segera mengambil sikap dalam situasi dan kondisi seperti itu kan yang rugi kita. Kenapa kita harus mikir tanpa kita harus berbuat sesuatu? Karena banyak hal kecil yang bisa kita lakukan, sementara kadang-kadang kita hanya memikirkan dengan perasaan cemas, dengan perasaan marah, dengan perasaan kecewa, dengan perasaan nggak terima. Ya, ya, tuh. Bagi saya, enggak lah. Aku enggak mau menyia-nyiakan pikiranku hanya memikirkan situasi yang terjadi. Kita masih bisa berbuat sesuatu kok. Kita masih bisa berbuat sesuatu. PHK memang marak gitu ya. Orang cari kerja setengah mati. Dunia usaha juga dipenuhi dengan berbagai macam tantangan yang tidak mudah. Tetapi ya ada istilah Jawa, selama kita mau ubet mesti ono hasil gitu. Selama kita masih mau berusaha pasti ada hasil. Saya pas masa pensiun, tapi ya puji Tuhan loh, yang tayangan yang lalu saya berada di kandang ayam. Berapa sih ayam yang saya pelihara? Ada 4, yang 3 betina, yang 1 jantan, yang bisa bertelur hanya 2. Tetapi tiap hari saya masih diizinkan Tuhan di masa pensiun ini, maaf dalam tanda kutip, diramut sama peliharaan saya, yaitu ayam. Tiap hari masih bisa uh, makan telur sebagai tambahan protein hewani untuk kebutuhan fisik saya. Ya, dan itu pun juga saya tidak dirugikan oleh pakan gitu ya. Karena apa? Belanja pakan satu dedak, ada beras jagung, itu aja 30.000 itu sudah saya buat fermentasi, saya buat supaya pakanan ayam itu bisa bertahan lama, tambah-tambahan dengan sayur-sayuran, nasi bekas itu, wah, ya bisa bertahan, ya 30.000 bisa untuk pakan ayam 2 minggu sampai 3 minggu udah habis-habis. Nah ini menjadi satu bukti, selama kita mau berusaha, selama kita mau berjuang, pasti ada berkat. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau kita sudah begini enggak mau, isinya cuma mikir, cuma menyesali nasib, menyesali keadaan, menyesali situasi. Situasi ini enggak bisa hanya kita hadapi dengan penyesalan-penyesalan begitu. Ayo bangkitkan semangatmu untuk tidak hanya menyesali, tapi memperjuangkan keadaan ini dengan tidak ada henti-hentinya dan tidak ada lelah-lelahnya. Tuhan pasti membukakan jalan. Ya, kalau kadang-kadang kita menganggap bahwa hidup kita kayak, aduh, kayak situasi rumit seperti barang-barang yang ada di kanan kiri belakang saya ini. Aduh, semrawut dengan berbagai macam barang-barang yang sudah tidak berguna. Ya nampaknya tidak berguna, padahal sebenarnya barang-barang ini masih banyak yang bisa saya gunakan. Banyak itu. Ya. Di situ ada bekas galvalum masih bisa saya gunakan. Ya, karena ini masih proses dalam penataan rumah yang belum beres. Nanti kalau sudah kan saya tempatkan di tempat khusus supaya kelihatan rapi. Karena masih banyak barang yang masih saya harus pakai. Tetapi di tengah-tengah situasi yang kelihatannya rumit kayak gini nih, ternyata masih banyak hal yang bisa saya lakukan dengan barang-barang yang ada. Maka saya berharap bahwa ayo hidupmu itu jangan terus diperhadapkan dengan kata sesal, kata kecewa, kata marah, kata jengkel, kata tidak terima. Kalau kita terus seperti itu dan memandang orang lain dengan perasaan iri secara negatif, nah iri positif, ya wis, kamu bisa kayak gitu, saya akan berjuang menjadi seperti itu. Monggo-monggo saja, tetapi nah itu suaranya galvalum karena kena angin. Ya, kalau kita hanya iri secara negatif itu ya rugi kita. Ya rugi kita. Bapak Ibu dan saudaraku, teman-teman mudaku dan semuanya jangan menyendengarkan tayangan Anjang Sony ini.
Ayo flashback yuk kembali kepada perjanjian lama. Peristiwa yang pernah menghimpit orang Israel. Pada titik yang terendah mereka maju, ada laut yang harus dilalui, mundur, ada musuh bebuyutan yaitu tentara Mesir, dipimpin Fir'aun yang siap menghanguskan, menghabisi ya orang-orang Israel yang kelihatannya mereka benar-benar tidak berdaya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru dalam situasi seperti itu Allah pernah menyatakan di Keluaran 14 ayat 14. Kepada orang Israel, kepada Musa Allah menyatakan, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan betul, di situasi kritis dan krisis yang sebegitu, saya katakan pada titik nadir, mereka justru dapat pertolongan berupa sebuah keajaiban yang kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan, kok iso ya terjadi. Bisalah Allah kok kita pikir secara ukuran pikiran kita, ya nggak gaduk kita. Ya, nggak gaduk kita. Aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan Allah bertindak. Terjadilah maka keselamatan ada pada orang Israel. Dan malapetaka ada pada orang tentara-tentara Fir'aun. Ya. Dan ini menjadi sebuah gambaran. Situasi krisis, situasi chaos. Kalau di dunia ini kan tidak hanya terjadi hari ini, toh Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman muda milik Tuhan semuanya. Nggak hanya hari ini saja. Sejak puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun yang lampau. Sebuah krisis, situasi chaos selalu akan ada di tengah-tengah kehidupan global. Dari zamannya belum IT, belum secanggih masa kini, sudah ada krisis. Sampai situasi IT masa kini yang begitu canggih, teknologi informasi, juga ada krisis, ada situasi chaos, ada situasi yang sangat rumit. Tetapi bagi orang yang percaya, sebagaimana Tuhan menyatakan, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah kita harus belajar percaya kepada apa yang Tuhan mau? Kita harus percaya kepada apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Kuncinya cuma satu, jangan diam. Jangan lelah. Jangan berhenti berjuang. Tetaplah masa depan. Tataplah masa depan. Supaya kita yakin kita tidak sendiri kok. Yang mengalami situasi sulit banyak, tetapi semuanya kalau hanya merasakan situasi sulit tanpa mau berjuang, ya semuanya akan mati. Tapi sepanjang kita mau berjuang dan kita percaya pada tuntunan Tuhan, nanti kan caranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk dibenci. Tuhan membenci sikap kita, Tuhan membenci perilaku kita yang jahat, iya. Tetapi kita diciptakan bukan untuk dibenci, tapi untuk disayang. Ya, untuk disayang. Dan itu harus kita amini. Nah, kita yakin kita disayang Tuhan, lah ngapain kita mesti harus membawa diri kita pada perasaan takut menghadapi situasi global saat ini. Biarkan situasi terjadi, berjuanglah. Ya. Hal kecil aja bisa Tuhan pakai untuk memberikan kehidupan dan menjaga kehidupan kita. Karena Tuhan kita tidak akan pernah berhenti untuk menunjukkan kasih-Nya, sayang-Nya pada saya dan panjenengan semuanya. Ayo lanjutkan aktivitas. Jangan terus merenung, ya. Dengarkan channel ini, tetapi ya jangan terus mendengarkan ini terus, tapi segera ayo lepas. Cari aktivitas yang bisa membuat kita berdaya. Dan membuat kita tidak terpuruk. Gusti berkahi panjenengan. Amin. Matur nuwun.